Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandili. Bagaimana? Jadi seperti ini Mandili, saya ingin menanyakan mengenai sesuatu hal yang Mandili sudah lakukan dari apa yang kami perintahkan kemarin malam. Apakah Mandili sudah berhasil menemukan sebuah buku yang dimana buku itu dari segi bahasa ataupun tata tulisannya Mandili sendiri tidak tahu? Seperti ini. Waktu saya bertemu dengan kalian dan kalian menugaskan saya untuk mencari kitab yang dimana kitab itu adalah kitab yang kalian cari dengan ciri-ciri tulisan ataupun bahasa yang memang sangat asing. Nyatanya setelah saya ketemu kalian, saya mendatangi kepada Paman Maronda dan saya menanyakan. Paman Maronda hanya tersenyum. Akhirnya setelah itu saya pulang ke tempat Paman Maronda dan mencari kitab-kitab yang kalian maksud. Di sana banyak sekali kitab-kitab ataupun buku-buku. Tapi semuanya tulisannya pun sama. Bahasanya pun seperti bahasa-bahasa biasa. Tidak ada bahasa ataupun tulisan yang memang mencurigakan ataupun tulisan yang sangat aneh. Saya sudah mencari di berbagai simpanan yang dimana Paman Maronda sering menyimpan buku-buku yang sering dibacanya. Berarti belum ada gambaran mengenai kitab yang pernah dicuri oleh Paman Maronda ya? Belum. Lalu apakah pada saat pertemuan Mandili dengan Paman Maronda bercerita sesuatu hal lain yang mungkin itu bisa dijadikan sebagai informasi? Paman Maronda selalu menyebutkan perguruan lembut pejagoan. Itu saja. Ya, yang jadi masalah perguruan lembut pejagoan setelah diselidiki oleh sahabat kami, perguruan itu benar-benar tidak ada di tempat yang sudah kau katakan. Apakah lembut pejagoan sudah berbeda alam dengan kita? Walau alam, kami tidak tahu. Yang jelas di sana menurut informasi dari sahabat kami tidak ada apapun. Apakah kalian sudah mendatangi hutan Sukun Gebang yang kemarin waktu kita ketemu dan mendapatkan nama itu dari Paman Maronda? Untuk datang ke hutan Sukun Gebang, jujur saja kami belum datangi tempat itu. Namun pihak dari kerajaan Singosari sudah pernah mendatangi wilayah itu dan tidak menemukan perguruan lembut pejagoan. Mungkin seperti ini, karena perguruan lembut pejagoan itu berurusan dan juga berkaitan dengan bangsa yang berasal dari Yuda Barera, mungkin saja perguruan itu benar-benar disembunyikan secara rapi oleh pihak mereka. Terus bagaimana mengenai Paman Maronda, apakah bisa bebas atau? Oh iya, saya baru ingat waktu saya mencari buku ataupun kitab-kitab yang kalian cari, saya ada salah satu, memang di situ ada kotak hitam, sudah berdebu, tapi terkunci sangat rapat. Saya tidak tahu di dalamnya berisi tentang apa, saya tidak tahu. Kotak hitam? Iya. Sudah Tidak berdebu. terlalu besar. Ada di pojokan rumah dari Paman Maronda. Kitab-kitab yang biasa sering dibaca ataupun buku-buku yang sering dibaca Paman Maronda memang ada tempat sendiri. Saya sudah mengeceknya dan terus tidak ada bahasa-bahasa yang memang sangat mencurigakan. Tapi ada satu yang memang itu sangat tertutup dan terkunci. Saya tidak tahu kuncinya di mana. Apa itu ya? Kemungkinan sih bisa juga itu. Itu terpisah dari buku-buku yang lain. Terpisah, tempatnya terpisah dari buku-buku yang biasa Paman Maronda sering baca. Seperti ini, sebenarnya kalau kita rentetkan ceritanya, Paman Maronda pernah mencuri kitab dari perguruan lembut pejagoan itu saya rasa sudah lama. Kalaulah Paman Maronda sekarang sudah bisa menguasai bahasa mereka, berarti buku itu benar-benar disimpan dengan rapi dan dipisahkan dari buku lainnya. Ada kemungkinan yang ada di dalam kotak hitam itu, Mandili, itu adalah kitab yang sedang kami cari. Cuma kan permasalahan kuncinya. Terkunci. Yang saya tidak bisa untuk mengambil paksa ataupun membongkar tempat itu.
Sedangkan saya ketika ketemu Paman Maronda itu sangat terbatas. Saya hanya diberikan waktu hanya beberapa saat saja. Ketika saya berbicara ataupun ngobrol dengan Paman Maronda pasti selalu diawasi. Dan ketika saya ngobrol terus menerus, tidak lama pasti saya disuruh keluar. Terus apalagi yang harus saya lakukan? Ya, untuk sementara itu saja dulu, Mandili. Nanti kalau ada informasi yang lain, mungkin Yang penting tugas dari Mandili sekarang mungkin yang paling tepat adalah mengawasi Paman Maronda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak diketahui oleh kita. Apakah perlu saya tanyakan waktu ketika saya ke tempat Paman Maronda di dalam tempat patungan itu, saya menanyakan apa isi di balik kotak yang saya lihat itu? Ya, jika memang itu bisa dilakukan, bisa Mandili tanyakan dan juga tanyakan sekalian keberadaan dari kuncinya. Tapi kenapa Paman Maronda sekarang sering tertawa? Ya, Kayak seperti biasanya ketika makhluk ditahan, tentunya cemas. Tapi saya melihat Paman Maronda bukan malah cemas atau takut, malah dia itu selalu menggambarkan selalu ceria, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah dia itu akan baik-baik saja. Sedangkan saya yang melihatnya itu sangat khawatir. Belum lagi teriakan-teriakan dari warga yang selalu diucapkan bunuh, 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 dan bunuh. Mandili, Paman Maronda itu sebenarnya dia orang yang kritis, makhluk yang kritis. Dia tertawa, saya rasa menertawakan keadaan sekitar yang begitu miris. terus seperti ini. Paman Maronda juga saya rasa dia sudah benar-benar menerima apapun keadaannya, apapun yang terjadi terhadapnya. Dia sudah benar-benar mau menerima apapun itu. Iya, ikhlas. Sudah ikhlas. Walaupun hukuman terberatnya itu mati, Paman Maronda itu sudah tidak menghiraukan mengenai itu. Paman Maronda sudah mengusahakan semaksimal mungkin dari waktu Paman Maronda mengetahuinya sampai detik ini. Ya. Kan itu juga sudah cukup lama. Namun tidak ada yang menghargainya. Nah, sekarang kita yang sudah berusaha ingin membantu dan mencari tahu informasi apa saja yang Paman Maronda ketahui, malah kondisinya seperti ini. Mungkin seperti ini saja. Malam ini saya akan mencoba bertemu dengan Pak Lurah dan meminta waktu izin untuk bertemu dengan Paman Maronda untuk menanyakan mengenai kitab itu. Namun untuk besok siang, jika Mandili ingin menanyakan mengenai kunci dan kotak itu, lakukan saja biar kita bisa padukan. Baiklah, ya sudah. Saya akan kembali ke tempat Paman Maronda untuk mencari tahu apa isi di balik kotak yang saya lihat itu. Ya. Terima kasih banyak Mandili. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Sebenarnya seperti ini, Mas. Kita berusaha mencari kitab itu kan kita tidak tahu loh ya. Apa isi dari kitab itu? Apakah hanya cara mempelajari bahasa mereka seperti kamus ataupun di situ aja sebuah ilmu-ilmu yang tertulis juga Layaknya kitab. Nah, di sisi lain di sini Tuan Raja Donggobilo adalah makhluk yang cerdas. Tuan Raja Donggobilo sedikit saja membaca sebuah kitab, dia itu seolah-olah langsung meresapi seluruh isi kitab itu. Kenapa nggak kepikiran dari kemarin? Donggobilo Nah, kita mempunyai sahabat yang Cendekiawan. IQ-nya di atas rata-rata loh Mas. Iya, Nah, dia kan besar. maka dari itu bagaimana cara kita bisa bertemu malam hari ini dengan Maronda agar kita bisa menanyakan mengenai kitab itu, keberadaannya di mana, agar kita bisa meminjamnya. Jadi sih langsung mendekat mari kita deh. Paman Maronda bisa mengetahui bahasa mereka karena membaca kitab itu. Ya. Kita tidak akan kesulitan jika Tuan Raja Donggobilo bisa membaca dan mengerti bahasa mereka. Yang jadi masalah Tuan Raja. Haji. Iya, kan jadi Donggobilo, masalah. Bro. Walaupun kita memiliki Tuan Donggobilo yang pintar, cerdas, cuman yang dibaca belum ada. Ya, Mau maka baca apa? kita temui Pak Lurah, kita
Kita berarti keluar dari hutan ini, pulang taksi. naik motor ke Larang Rio. Tarik lurah. Ngapain anjing? Ya ya. Cukup ngelawan warga. Aduh. Ayo kan bismillah. Apa ya orang mana yo? Lurah yo. Pohang. Pohang, lurah Pohang. Ya. Lurah Pohang. Assalamualaikum Pak Lurah. Salam. Assalamualaikum Pak Lurah. Ada apa kau memanggilku? Apakah kalian sudah bisa membawa bukti? Yang dimana itu membuktikan Pawan Maronda atau orang gila itu tidak bersalah. Mohon maaf sebelumnya Pak Lurah. Jika memang adanya saya memanggil Pak Lurah ke sini itu mengganggu apa yang sedang Pak Lurah lakukan. Namun kedatangan saya ingin bertemu dengan Pak Lurah bukan bermaksud saya ingin menunjukkan bukti itu. Lantas, apa maksud kalian memanggil saya? Sedangkan saya menunggu kalian bertemu dengan saya membawa bukti di mana Maronda itu tidak bersalah. Sampai detik ini kalian belum bisa membuktikannya. Sebenarnya bukti yang sudah jelas-jelas terjadi selama ini Paman Maronda tidak pernah menyakiti para warga. Walaupun di sini Paman Maronda melakukan hal-hal yang aneh. Itu Bukti ucapan tidak cukup. Sedangkan mata warga itu lebih banyak. Warga banyak sekali yang melihat kecurigaan ataupun tingkah laku dari si Maronda. Selalu memberikan sesuatu yang dimana itu adalah dianggap oleh warga sangat membahayakan. Loh, harusnya kan sebenarnya para warga dan Pak Lurah